Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik semua di pelajaran pendidikan agama Islam di pelajaran pertama di kelas 3 tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selamat datang, kita akan mempelajari makna surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta hukum bacaan yang berada di dalamnya. Surah ini sangat penting untuk kita pelajari karena merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita membahas tentang pengenalan surah Al-Alaq. Adapun latar belakang dari surah Al-Alaq ini, yaitu surah Al-Alaq merupakan surah ke-96 dalam Al-Quran. Terdiri dari 19 ayat. Nama surah diambil dari kata alaq yang berarti segumpal darah, merujuk pada ayat kedua dalam surah ini. Adapun tema utama pada pelajaran surah Al-Alaq hari ini yaitu surah ini membahas tentang proses penciptaan manusia, pentingnya, nah ini yang paling penting, pentingnya membaca dan tugas manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Adapun latar belakang turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 atau ayat 1 sampai 19. Namun pelajaran kita kali ini bukan membahas habis surat Al-Alaq ya, tetapi kita hanya mempelajari ayat 1 sampai 5 saja ya. Kemudian secara garis besar adik-adik semua, latar belakang turunnya surah Al-Alaq ini yang pertama, wahyu pertama ya. Ini adalah wahyu pertama dari surah atau dalam Al-Quran yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Surah Al-Alaq ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira sekitar tahun 610 Masehi. Ini merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW menandai awal mula kerasulannya. Ya. Kemudian yang kedua, kondisi Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berkontemplasi atau merenung ya. Berkontemplasi itu merenung dan merenungkan keadaan umat manusia. Beliau merasakan kesedihan dan kegelisahan melihat penyembahan berhala dan kemungkaran yang merajalela. Yang ketiga, peristiwa turunnya Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan membacakan ayat-ayat surah Al-Alaq ini. Ayat-ayat tersebut memberikan pencerahan dan petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk ke materi pertama yaitu memahami hukum bacaan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaitu yang pertama kita membahas ayat 1 yaitu bunyi lafaznya begini ya. Sudah kita lihat di sini ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini di tabel sudah kita lihat kalimat, hukum bacaan dan sebab atau alasan. Yang pertama di dalam ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini di sini ada kata rabbik. Hukum bacaannya yaitu qalqalah sugrah. Ya, qalqalah sugrah ini sudah kita jelaskan juga di kelas 2 ya. Qalqalah sugrah itu adalah hukum bacaan yaitu cara membacanya ketika bertemu huruf qalqalah ini dibaca memantul. Dan qalqalah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada qalqalah sugrah dan ada qalqalah kubra. Qalqalah sugrah itu seperti yang sebelumnya di kelas 2 sudah kita jelaskan bahwa qalqalah sugrah ini kalau ketemu hurufnya maka dibaca memantul
dan pelan, ya. Tidak keras. Kalau keras itu qalqalah kubra, ya. Di sini rabbik qalqalah sughra. Adapun alasannya di sini karena ada huruf ba atau huruf qalqalah, huruf ba bertasdid di tengah kalimat atau bacaan. Nah, di sini iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada hukum bacaan yang kedua, rabbikal ladzi ini ada hukum bacaan alif lam syamsiah, ya. Hukum bacaan alif syamsiah ini apabila ketemu huruf syamsiah maka dibaca samar atau tidak dibaca, ya. Apabila ketemu huruf syamsiah. Di sini ada bismika rabbikal ladzi dibaca samar. Kemudian ada alladzi mat tabi'i. Hukum bacanya tabi'i alladzi, ya. Ada ya ketemu sukun, maka huruf sebelumnya berharakat kasrah. Alladzi mat tabi'i itu salah satu pembacaan, yaitu panjang pendeknya bacaannya. Kalau mat tabi'i itu dibaca 2 harakat atau 2 ketukan. Alladzi. 1 2 alladzi. 2 ketukan. Kemudian ada khalaqa. Ini yang saya tadi maksud adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu adalah hukum bacaan apabila bertemu dengan huruf qalqalah. Dalam hal ini ada huruf qa, yaitu sukun qa karena wakaf di akhir ayat, maka dia dibaca agak keras, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, memantul. Sebagai ciri khasnya qalqalah itu adalah memantul, ya. Kemudian di ayat kedua juga sama, ya. Di ayat pertama juga dijelaskan khalaqal insana min 'alaq. Ada di sini kalimat insana al-qamariyah. Kebalikannya tadi, kalau syamsiah itu dibaca samar, maka kalau al-qamariyah itu dibaca jelas. Khalaqal insana, khalaqal. Alif lamnya itu dibaca jelas, ya, tidak samar seperti huruf alif lam syamsiah. Kalau qamariyah itu dibaca jelas, khalaqal insana, ya. Kemudian ada hukum bacaan mat tabi'i. Ya, mat tabi'i tadi ini seperti yang tadi saya jelaskan, bunyi bacaannya itu 2 harakat atau 2 ketukan. Insana, ya. Kemudian ada izhar min alaq. Izhar itu artinya jelas. Hukum bacaannya itu dibaca jelas, ya. Apabila ada nun sukun bertemu huruf ain. Huruf ain ini adalah salah satu dari huruf izhar. Khalaqal insana, khalaqal insana, ya. Kemudian yang terakhir qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini seperti yang pada ayat 1 tadi sudah dijelaskan. Qalqalah kubra, ya. Bunyi hurufnya itu agak keras, agak besar. Khalaqal insana min 'alaq, ya. Kemudian ya tajwid surah Al-Alaq ayat ketiga. Ayat ketiga ini Iqra wa rabbukal akram. Di sini ada 2 tadi, ada 2 di kolomnya, ada kalimat wa rabbuk qalqalah sughra. Qalqalah sughra tadi saya jelaskan qalqalah atau bunyi memantul yang pelan. Kata kuncinya kalau sughra itu pelan, bunyi pantulan yang pelan, ya. Kalau sughra itu bunyi pantulan agak keras atau agak tebal. Ada huruf ba bertasdid di tengah kalimat atau bacaan, ya. Kemudian al-qamariyah. Al-qamariyah itu tadi, kalau qamariyah hukum bacaan alif lam yang dibaca jelas, ya. Iqra wa rabbukal akram. Al-qamariyah. Kemudian yang keempat sama kalimat alladzi, mat tabi'i, hukum bacanya mat tabi'i. Ada ya sukun di situ, huruf sebelumnya berharakat kasrah. Kalau mat tabi'i tadi dibaca 2 harakat, ya, 2 ketukan. Alladzi 1 2 alladzi, dibaca agak panjang 2 harakat atau 2 ketukan, ya. Yang ketiga bil qalam, al-qamariyah. Sama al-qamariyah, ya. Di sini al-qamariyah. Kemudian yang kelima al-alaq.
Ayat kelima ini sama allamal insana ma lam ya'lam. Ada al-qamariyah sudah tadi dijelaskan, dibaca jelas. Ada ikhfah. Nah, ikhfah ini hukum bacaan yang apabila bertemu huruf sin atau hurufnya ini ikhfa, maka dia didengungkan sedikit ya. Allamal insana. Insana. Nah, itu kalau ikhfa ya. Kemudian ada mat tabi'i. Mat tabi'i tadi sudah dijelaskan, bunyi ketukannya itu 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 ketukan. Insana. Mat tabi'i ma dan malam ya'lam itsar safawi. Itsar itu tadi sudah dijelaskan, dibaca jelas ya, dibaca jelas di akhir ayat. Malam ya'lam ya. Kemudian kita pindah ke pembahasan kedua, makna dan tafsir ayat pertama, yaitu yang artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi ini adalah terjemahan dari ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Adapun penjelasan apa maksudnya ini ayat pertama. Nah, ada di sini sudah kita rangkum menjadi 3 penjelasan dari ayat pertama, yang yaitu perintah membaca. Jadi ayat pertama ini adalah perintah membaca. Makna pertama adalah perintah membaca. Ayat ini mengajarkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas termasuk ketika membaca. Kemudian makna yang kedua adalah kekuatan penciptaan. Membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kekuatan dan kekuasaannya dalam menciptakan alam semesta. Yang ketiga, di sini maknanya ayat pertama yaitu pentingnya ilmu. Membaca adalah kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang merupakan jalan menuju kebaikan dan kemajuan. Adapun penjelasan makna dan tafsir ayat kedua yaitu khalaqal insana min 'alaq. Nah, artinya di sini sudah ada ya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, penjelasan apa maksudnya ini dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ini telah dirangkum menjadi 3 pokok bahasan di sini. Yang pertama yaitu asal mula manusia. Dia telah menciptakan manusia. Nah, di situ diceritakan tentang asal mula manusia. Ayat ini menekankan bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang sangat kecil dan sederhana, yaitu segumpal darah. Kemudian yang kedua, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia dari segumpal darah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa dan maha sempurna. Yang ketiga, keunikan manusia. Manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa yang diciptakan dengan tujuan dan makna hidup yang khusus. Adapun makna dan tafsir ayat ketiga yaitu Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Di sini ada 3 pokok bahasan atau tafsir dari ayat ketiganya, yaitu pentingnya membaca Al-Quran. Nah, ayat ini menekankan perintah ilahi atau Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim untuk membaca Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan hidayah. Kemudian ketenangan dan hikmah. Membaca Al-Quran memberikan ketenangan jiwa dan membuka pintu pemahaman terhadap hikmah dan kebijaksanaan ilahi. Kemudian yang ketiga, rahmat dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan membaca Al-Quran adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, meraih rahmat dan ampunannya atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dan tafsir ayat keempat yaitu alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Di sini ada 3 juga dijelaskan ya. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Kalam adalah dalam ayat ini merujuk kepada Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia.
Kalam ini berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan. Al-Quran mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia, bagi kehidupan manusia baik dalam dunia maupun akhirat. Di Al-Quran mengajarkan berbagai ilmu pengetahuannya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik dalam dunia maupun akhirat. Kemudian yang ketiga, hidayah. Al-Quran juga memberikan hidayah dan petunjuk bagi manusia agar mereka dapat menjalani hidup dengan benar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ayat kelima atau ayat yang terakhir yang kita pelajari hari ini yaitu 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya di sini dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia di sini itu adalah Allah. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Di sini ada 3 juga yang makna atau tafsirnya, yaitu yang pertama Allah mengajar. Maksudnya Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kemudian yang kedua, manusia belajar. Manusia memperoleh pengetahuan baru melalui proses belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, kemajuan ilmu. Dengan belajar, manusia dapat terus mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari surah Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5 yaitu yang pertama, kesimpulannya membaca. Nomor 1 adalah membaca. Perintah pertama dalam Al-Quran menegaskan kita harus menegaskan pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu penciptaan. Manusia diciptakan dari segumpal darah namun tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka itu kita didorong untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian selanjutnya silahkan adik-adik semua mengerjakan lembar tugas yang telah disediakan dan tetap semangat dan terus belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.